kedatangan di kuliah HDPKI kelas B ini minggu terakhir sebelum kita UAS ya. Oke, kemarin ada tugas, monggo adik-adik, silakan. Recording in Mas progress. Adit. Siapa? Monggo silakan Mas Habib. Monggo. Ya, kalau mau siapa? Ya, monggo. Sorry. Saya pikir sudah multiple. Oke, silakan Mas. Uh, belum Mas, masih hitam. Oke, sip. Oke, monggo Mas. Oke. Baik. Ya, baik. Untuk selanjutnya yaitu strateginya atau penyelesaian matriks yang sudah kami buat untuk SWOT-nya. Untuk strategi SO ini, kan strategi ini digunakan untuk memanfaatkan peluang industri yang ada dengan memaksimalkan kekuatan internal yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Jadi tadi setelah dilihat ada strength dan opportunity-nya, kami melakukan analisa bahwasanya strategi yang tepat adalah memanfaatkan setiap posisi dapat berkoordinasi dengan satu dan lainnya untuk mempermudah aliran informasi sehingga menunjang kegiatan produksi karena di strength-nya ini struktur organisasinya yaitu memiliki aliran informasi yang cepat. Kemudian untuk yang kedua yaitu mempertahankan konsistensi antara karyawan dan atasan untuk mencapai aliran informasi yang terkontrol.
Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu strategi ST. ST ini adalah strength and threat. Strategi ini itu ditujukan untuk mengurangi atau meminimalisir ancaman industri suatu perusahaan dengan memanfaatkan kekuatan suatu perusahaan. Jadi untuk meminimalisir threat ini digunakan strength dari perusahaan tersebut. Yang pertama itu dengan merubah struktur organisasi menjadi lebih ramping dan agar efisien dan efektif, maka secara cost akan lebih hemat sehingga lebih stabil karena salah satunya tadi ada demand sarun tenun yang menurun untuk thread-nya. Kemudian untuk strength-nya ketika demand sarung tenun naik, maka produksi akan meningkat dan profit semakin besar. Peluang ini bisa dimanfaatkan untuk kestabilan dan keberlangsungan perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya meskipun demand sarung tenun turun, tapi produksi atau struktur organisasi dalam tidak terlalu gendut, jadi bisa ramping dan meminimalisir cost yang ada di suatu perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga, menggunakan alat penukar informasi seperti software yang memudahkan untuk share informasi job desk, sehingga antar karyawan dapat memberikan feedback atau masukan untuk cara mengerjakan job desk tersebut. Karena tadi ada salah satu thread bahwasanya adanya ada banyak job desk yang dikerjakan oleh satu orang gitu karena struktur organisasinya yang ramping. Maka dari itu ingin menggunakan alat penukar informasi yang mudah seperti software itu untuk bisa saling terjadi aliran informasi yang 360. Jadi feedback untuk masukan cara mengerjakannya ini bisa terlihat seperti itu. Jadi lebih mudah, tapi tanpa harus menambah suatu job desk dari satu orang seperti itu. Kemudian untuk strategi WO, WO ini adalah weakness and opportunity. Jadi strategi ini itu ditujukan untuk memperbaiki atau membenahi kelemahan yang dimiliki oleh suatu perusahaan agar dapat memanfaatkan atau mengambil peluang yang ada di industri. Untuk weakness, untuk itu yang pertama itu dengan banyaknya yang berkoordinasi dengan staf produksi dan teknisi, maka informasi semakin akurat. Yang kedua itu meskipun dengan keterbatasan sumber daya manusia, dapat dilakukan training agar memiliki kompetensi yang menunjang pekerjaan. Nah, kemudian yang ketiga pastinya kesimpulannya yaitu dapat menghasilkan karyawan yang memiliki kualitas all around untuk mengerjakan suatu job desk. Kemudian ada strategi WT, silakan Mbak Fida. Untuk strategi WT yang pertama itu karena manajer produksi dan pemasaran terlalu banyak dan job desk akan tercampur. Terlebih apabila koordinasi tidak berjalan dengan baik, maka perlu memotivasi dan mengkoordinasi kedua departemen agar dapat membentuk kerjasama tim yang baik. Terus yang kedua itu ketika demand sarung tenun turun, perlu meningkatkan branding produk dengan menciptakan inovasi baru untuk menarik konsumen. Dan yang ketiga, melakukan evaluasi segala aspek dan melaksanakan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Oke. Sudah? Sudah Mbak Fida? Sudah, Pak. Sudah, Oke. Pak. Coba masuk strategi ST, coba string sama treat-nya itu coba ke slide sebelumnya Mbak. Mas. Nah, string-nya itu setiap posisi dapat berkoordinasi dengan satu dan lainnya. Nah, maksudnya apa ini Pak string-nya gini ya? Apakah ini merupakan kekuatan? Halo? Saya coba masuk ke dalam masalahmu Mas, masalah coba. Masalahnya Pak, tidak memiliki kejelasan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Stringnya apa kira-kira kok seperti itu? Ya, makasih. Halo, kira-kira apa Mas sama Mbak? Izin menjawab, Pak Akun. Balik lagi ke string apa tadi? String weakness apa tidak? Oke. Monggo Mas. Oke.
Jadi untuk maksud dari strength ini tuh setiap posisi dapat berkoordinasi dengan satu dan lainnya karena pada biasanya itu ada suatu struktur organisasi itu eh, dia terlalu besar gitu struktur organisasi. Jadi dia misalnya aliran informasi dari karyawan, dari staff ke atasannya itu cukup jauh, maka dari itu tidak bisa berkoordinasi. Cuman kalau di struktur organisasi ini itu bisa. Dan salah satu maksud lainnya itu yaitu aliran informasinya lebih cepat daripada struktur organisasi yang lain, Pak. Maka dari itu kami simpulkan ini strength-nya. Tuh. Anda pakai struktur hierarki apa, Mas? Hmm. Tipe apa? Tall, short, atau apa? Karena yang Anda tulis ini bukan satu kekuatan, Mas. Setiap posisi dapat berkoordinasi dengan satu dan lainnya. Ini general ini. Ini apa pabrik apa, Mas? Pabrik apa? Oh, sang tenun. Oke. Kira-kira apa string? Tadi masalah karena kan tidak ada kejelasan itu ya, apa namanya struktur ya. Aku jawab ini ya. Itu mestinya masuk ke dalam weakness-nya. Weakness-nya tidak ada malah ya. Nah itu Mas. Jadi memang apa strength weakness sama opportunity ini tidak begitu gampang ya. Jadi coba kira-kira apa satu aja strength-nya. Itu Pak, aliran informasinya lebih cepat antar lininya. Coba masuk ke sebelumnya, slide sebelumnya Anda itu loh, Anda ngomong struktur organisasi yang tertulis dan tidak memiliki kejelasan hak dan tanggung jawabnya. Apakah jelas informasinya kalau itu? Halo Mas Muhammad. Iya, Nah, yang, hmm, yang Anda maksudkan aliran informasi itu apa Mas? Apa bedanya dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Hmm, oke, oke. Oke, kalau instruksinya benar, berarti otomatis kewajiban dan tanggung jawab pegawai itu jelas. Betul tidak? Nah, iya, sudah ada instruksi. Betul. Berarti itu betul. harusnya tidak terjadi. Betul? Halo. Itu tiga departemen, tiga divisi namanya manajer produksi dan pemasaran. Ada tiga kan? Itu untuk awalnya, Pak. Seperti ini struktur organisasinya PTX ini. Berarti ada tiga manajer ya, Iya, produksi dan pemasaran. Betul. iya. Menangani apa saja? Nggak jelas. Iya, itu di situ ketidakjelasannya, Pak, dari PTX ini, struktur Nah, organisasinya. itu mesti muncul dalam weakness-nya. Coba balik ke weakness-nya, Mas. Mbak. Apa? Nggak muncul malah itu ya. Nah, Hmm? Itu malah iya, parah itu sebenarnya. Sumber masalah itu. Nggak muncul di weakness-mu, Mas. Hmm? Ada tiga manajer dengan posisi yang sama. Bagian manajer pemasaran dan produksi.
Betul? Iya, betul, Pak. Nah, itu nggak muncul di weakness-mu. Itu merupakan kesalahan fatal ya dalam industri. Oh, nggak muncul, kenapa, Mas? Halo. Nah, itu. Jadi analisa SWOT ini ya, ini memotret whole picture ya, whole picture dari permasalahan yang ada di perusahaan ya. Jadi nanti dengan apa namanya memapping ya, jadi istilahnya memapping whole semuanya ini, Anda bisa tahu kira-kira nanti strategi ke depannya yang Anda gunakan ini apa. Apakah Anda masuk ke slide selanjutnya, Mas? Ya, Anda masuk ke dalam strategi strength opportunity ya, atau weakness opportunity, dan ada 4 strategi ya, strategi strength sama threat ya. Ini Anda lucu ya, strategi strength threat ya. Ketika demand yang nomor 2 itu ya, ketika demand sarung tenun naik, maka produksi akan meningkat. Profit semakin besar, peluang ini bisa dimanfaatkan loh. Ini strategi strength threat, Mas. Threat itu hambatannya, bukan opportunity loh ya. Bagaimana ini Mas Ahmad Habib sama Mas Ahmad Dadi? Bagaimana? Nah ini ya, jadi ada yang keluhan di situ ya. Coba misalnya balik lagi ke slide sebelumnya. Nah jadi kalau Anda strength sama threat ya, tadi karena strengthmu ini nggak jelas Mas. Jadi strengthnya apa kekuatannya? Misalnya eh, direktur utama mempunyai jejaring yang luas dalam sarung tenun ya. Itu merupakan kekuatan. Terus Anda memang trade-nya manajer produksi dan pemasaran terlalu banyak. Loh, ini trade itu hambatan Mas yang apa namanya yang muncul. Nah, kira-kira misalnya itu benar demand sarung tenun turun ya. Yang satu itu salah Mas, itu bukan trade ya. Nah, demand sarung tenun turun. Terus kemudian posisi tadi manajer direktur utama mempunyai jejaring ya. Strategi strength sama trade-nya adalah jejaring yang dimiliki oleh direktur utama bisa digunakan untuk mencari pasar baru guna menghadapi permasalahan dari demand sarung tenun yang turun. Seperti itu Mas Ahmad Habib sama yang ini kelompok 9 ya. Itu jelas ya. Jelas, Pak. Jadi Jelas. nggak muncul di yang coba balik lagi slide selanjutnya. Nah itu strategi string treatment salah itu ya. Nah itu ya, jadi nomor 2 itu nggak muncul harusnya. Itu opportunity Anda ya. Ya, terus kemudian itu yang nomor 3 juga ya. Nah itu yang digunakan trade itu hambatan yang muncul ya. Hambatan yang muncul ketika perusahaan Anda apa namanya perusahaan Anda running ya. Misalnya ada kompetitor ya. Kompetitor internasional ya, misalnya pabrik internasional sarung tenun ya, itu membuka membuka pabrik yang ada di Indonesia. Dia sudah memiliki jejaring internasional. Nah, itu adalah trade-nya Anda. Ya, nah itu bagaimana solusinya menghadapi apa namanya uh, kompetitor yang seperti itu, yang sudah mempunyai jejaring internasional. Nah, itu strategi Anda strength sama trade-nya atau weakness sama trade-nya. Nah, itu ya. Itu ya, jelas Mas Ahmad Habib, sama ini Mas Muhammad Dadi sama satunya Mbak Fida. Jelas Jelas, kan? Pak. Jelas, Pak. Nanti Oke, kami rubah. oke, terima kasih. Nggak perlu dirubah, yang penting apa namanya Anda paham ya. Karena saya ingin satu lagi kelompok siapa yang mau ini? Oke, terima kasih kelompok 9 Mas Ahmad Habib, kita beri aplaus ya. Iya, Pak, motor. iya, monggo. Satu lagi kelompok yang mau berkenan mau share. Nanti habis ini saya lanjutkan ke materi ini ya. Jadi ini analisa SWOT ini ya adik-adik. Kalau adik-adik menjadi satu manajer ya, itu akan diperlukan ya. Jadi
strategi ke depan dari perusahaan ini apa ya? Bisa juga adik-adik menggunakan metode SMART ya. Jadi apa namanya? Jadi bagaimana solusinya untuk strategi ke depannya itu seperti apa? Nah, ya, oke. Satu kelompok siapa mau maju atau saya tunjuk? Halo, Dede, perlu saya tunjukkan? Bentar, apa? Ini aku belum pulang, udah sampai. Oh iya, sebentar ya, sebentar Dede, sebentar. Oke, monggo silakan kelompoknya. Siapa? Halo, satu lagi adik-adik, monggo. Atau saya tunjuk ya, kelompok 5. Ada kelompok 5? Halo, kelompok 5. Iya Pak, langsung izin share screen ya Pak. Oh. Jadi monggo silakan. Ya, permisi. Permisi, apakah sudah terlihat? Yes, sudah. Oke, silakan Mbak. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi Pak Akun dan teman-teman DPKIB. Kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan tugas analisis SWOT, di mana dari kami menggunakan study case pemilihan lokasi. Sebelumnya dari kelompok 5 ada Elena, ada Sylvie, dan ada saya sendiri, Dewi. Langsung aja, seperti study case yang dipresentasikan pada kuis 2 presentasi sebelumnya, di mana di sini ada ada pabrik gula di Kecamatan Cibiuk. Nah, di sini ada 3 tempat di Kecamatan Cibiuk sendiri, dan pemilihan lokasi pabrik ini dengan parameter-parameter yang ada pada presentasi kemarin, yaitu dipilih lokasi di kawasan pabrik awan.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya untuk SWOT-nya, yang pertama ada strength, di mana strength-nya itu ada ketersediaan tenaga kerja di KPO yang cukup banyak, dekat dengan bahan baku utama, lalu ketersediaan lahan. Dulu. Ya, maaf. Lalu ketersediaan lahan yang dimiliki kawasan pabrik awet terluas di Kecamatan Cibiyuk, akses transportasi yang sangat mudah, seleksi tenaga kerja berdasarkan skill yang dibutuhkan untuk kemajuan pabrik, penghasilan rata-rata yang di KP awet ini cukup tinggi, lalu pabrik gula di KP awet ini akan meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat setempat. Lalu untuk weakness-nya, karena masih pabrik baru berdiri sehingga masih dalam tahap trial and error, belum memiliki rencana strategis pengembangan pabrik ke depan, belum memiliki organigram yang jelas karena masih dalam tahap awal perencanaan pabrik, dan juga belum ada SEO perusahaan. Lalu untuk opportunities-nya, terdapat banyak potensi agro yang dapat dikembangkan di sekitar pabrik, lalu ada dukungan dari warga setempat untuk memperbaiki kualitas ekonomi masyarakat sekitar, lalu ada keinginan masyarakat setempat untuk membantu dan berkontribusi pembangunan pabrik. Sedangkan untuk threat-nya, belum ada pengawas peraturan pemerintah yang mengatur lokasi pabrik, dan juga banyaknya kompetitor perusahaan yang sejenis. Next. Selanjutnya untuk strateginya, untuk yang pertama strategi SO, yaitu meminimalisir biaya pengangkutan bahan baku, merancang pabrik dengan luas yang tidak terlalu terbatas agar bisa untuk perluasan nantinya, lalu memperhatikan kualifikasi calon pekerja, melakukan rancangan strategis keuangan pabrik agar dapat menunjang ekonomi masyarakat sekitar. Lalu untuk strategi WO-nya, memilih bahan baku dengan semaksimal mungkin untuk mendapatkan produk bervalue tinggi berdasar bahan baku yang ada, melakukan branding agar brand baru dapat dikenal oleh masyarakat luas, membuat rencana strategis pabrik agar tetap mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki, merancang SOP perusahaan agar sistematis dan terencana dengan memanfaatkan SDM di sekitar kawasan pabrik sebagai tenaga kerja, sekaligus menunjang ekonomi. Lalu yang ketiga ada strategi ST, di mana di sini ada berkoordinasi dengan pemerintah setempat mengenai perizinan pendirian pabrik, melakukan mitigasi dan rencana strategis terhadap kemajuan pabrik sehingga mampu bersaing secara sehat di dunia industri, khususnya industri gula ya. Lalu untuk strategi WT-nya, berkonsultasi mengenai peraturan pemerintah yang ada, melakukan perencanaan secara matang, bertahan di dalam persaingan dengan kompetitor lainnya. Oke. Sudah, Mbak? Sudah, Pak. Terima kasih. Oke, sebelum saya berkomentar, ada teman-teman yang bertanya? Adik-adik? Ada yang bertanya, adik-adik, sebelum saya bertanya? Halo? Nah, bentar ya, bentar ya. Ya. Ada yang bertanya, adik-adik? Halo? Ya. Hmm. Hmm. Ya. Oke, ada pertanyaan adik-adik? Jelas? Oke, ini sudah lebih baik dari yang kelompoknya Mas Habib ya. Jadi balik Mbak ke strength, strength, weakness, ya. Nah ini ya. Jadi ini pemilihan lokasi pabrik ya Mbak ya. Iya, Pak. Pabrik apa ini? Pabrik gula. Oh, pabrik gula. Mestinya pabrik gulamu yang modern atau yang peninggalan Hindia Belanda?
Halo. Mesinnya nanti Eh, mesin yang modern atau yang sama dengan peninggalan Hindia Belanda itu? yang modern, Pak. Oke, modern. Oke. Gridnya belum ada pengawas pemerintah. Ini maksudnya apa, Mbak? Ini, Mbak. Permisi, Pak. Hmm, Boleh izin diulang Pak pertanyaan dari Pak Akun? yang itu yang trade-nya itu loh, Oh ya, apa namanya? Belum ada peraturan pemerintah. oh ya. Jadi untuk dari study case-nya sendiri, memang untuk Pemda Garut, pemerintah daerah Garut ini sendiri, untuk perizinan dari pengawasan terhadap lokasi pabrik, waktu itu untuk pemilihan lokasinya itu ada 3, ada kawasan pabrik awat, terus ada Gandayayi sama Cikoko. Nah itu kebetulan belum ada, masih ada kendala dalam peraturan pemerintah begitu Pak. Jadi menjadi tantangan juga nanti untuk lokasi pabrik gula ini di kawasan pabrik awat gitu terhadap peraturan pemerintah, yang mana mestinya nanti untuk strateginya sendiri tadi perlu dikomunikasikan kembali sama pihak Pemda Garutnya itu. Jadi kan ini ya, Mbak. Jadi Indonesia itu bukan penghasil gula lagi ya. Jadi pengimpor gula. Ya. Jadi apa namanya, kita itu masih kekurangan dengan akibatnya apa? Dengan adanya kemarin banyak industri-industri apa pabrik-pabrik gula itu yang masih zamannya Hindia Belanda ya. Terus kemudian kadar air itu masih tinggi ya di petani tebu. Itu nggak masuk di dalam weakness, Mbak. Halo. Untuk Mendapatkan bahan baku gulamu kan dari tebu kan ya? oh ya Pak. Terus nah, kadar gula di petani tebu itu tinggi loh. Kira-kira yang Anda butuhkan untuk Anda treatment itu minimal berapa persen water contentnya? Permisi Pak, untuk di ini kan kami study case-nya dari satu jurnal ya Pak. Nah, kebetulan itu hanya menjelaskan terkait pemilihan lokasinya sendiri Pak. Jadi untuk secara lebih detailnya itu seperti water content-nya berapa persen itu tidak dijelaskan dalam jurnal tersebut. Enggak, mestinya Anda sebagai seorang teknik kimia ya, itu bisa apa namanya kan menganalisa proses Mbak ya. Jadi bahan baku yang dibutuhkan, spesifikasinya bagaimana, supaya pada saat Anda treatment di reaktor ya, itu tidak mengganggu proses yang ada di reaktor, sehingga apa konversinya tinggi kan gitu ya Mbak ya. Nah itu yang Anda harus apa namanya lihat. Itu Anda sebagai seorang teknik kimia. Memang Anda satu jurnal membahas jurnal, tapi Anda juga melihat apa namanya kondisi yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi jurnal tadi Anda bisa konversikan ke apa namanya permasalahan yang ada di Indonesia. Nah, itu salah satu munculnya seperti itu Mbak. Makanya kenapa pabrik gula di Indonesia itu tidak kompetitif. Yang pertama dari sisi bahan baku ya, itu water content-nya tinggi ya. Sehingga pada saat di treatment di reaktor itu konversinya menjadi lebih rendah. Yang kedua kapasitas ya, karena pabrik peninggalan Hindia Belanda, jadi konversinya itu masih rendah ya, tidak bisa 100%. Dia 60% aja sudah apa namanya sudah bagus ya. Makanya tadi saya tanyakan ke Anda, pabrik ini pabrik mesinnya itu yang modern atau yang peninggalan Hindia Belanda. Nah, seperti itu Mbak. Jadi ini sudah oke ya. Jadi Anda Pak, ini terus ini mohon maaf, kok belum ada SOP urusan itu maksudnya apa Mbak?
Jadi karena perusahaan ini dari pabriknya ini masih dalam tahap pemilihan lokasi, Pak. Jadi belum ada SOP perusahaan yang dan rencana strategis untuk pengembangan pabrik ke depannya gitu. Jadi itu kami masukkan dalam weakness gitu. Bahaya ya. Anda operasikan apa namanya pabrik tanpa ada SOP ya. Nah ini ya. Ya Mbak ya. Jadi wah ini luar biasa ya. Tapi itu benar-benar terjadi Kak atau hanya sekedar apa namanya Anda istilahnya buat tadi case saja Mbak? Weakness itu belum ada SOP itu ya, apa namanya itu tidak diperbolehkan. Anda sebagai apa namanya seorang teknik kimia itu pasti harus muncul itu SOP ya. Nah, itu ya. Jadi kalau bisa itu jangan jadi weakness ya. Karena itu kesalahan mendasar dari perusahaannya tanpa ada SOP maka kok bisa jalan ya. Nah, nanti bisa perusahaan tanpa bentuk ya. Kalau organisasi tanpa bentuk kan ada ya. Kalau perusahaan tanpa bentuk itu salah satunya yaitu tidak ada SOP perusahaan itu ya. Jadi itu. Oke, terus saya ke slide selanjutnya. Ya. Strength opportunity. Slide selanjutnya bukan yang slide sebelumnya, Mbak. Selanjutnya. Nah, ini. Strategi SO meminimalisir biaya pengangkutan bahan baku. Dulu. Coba Anda balik ke SO, Mbak. Ada minimalisir biaya pengangkutan bahan baku. Itu mestinya strategi WO itu ya. S ada enggak? Kok bisa muncul itu dari mana? Itu S sama U-nya kok bisa muncul strategi itu, Mbak? Misalnya ketersediaan tenaga kerja di KP, apa KP ini? Pabriknya kan? Oh, KP awal cukup banyak. Terus terdapat banyak potensi agro yang dapat dikembangkan. Strateginya apa terus, Mbak? Halo, Mbak Elena. Dari perluasannya, Pak. Itu masuk ke strategi SO juga. Bukan, Anda buat SO itu ada lihat dari stringnya apa, terus kemudian opportunity-nya apa, terus Anda rangkai menjadi strategi SO. Jadi bukan di luar string sama opportunity, Mbak. Paham ya? Ini Anda mendefinisikan string, weakness, sama opportunity, sama trend sudah oke. Cuma Anda masuk ke dalam strateginya. Ada strategi SO, misalnya ketersediaan tenaga kerja di KP awal cukup banyak. Terus kemudian terdapat banyak potensi agro yang dapat dikembangkan. Apa strateginya? Dengan banyaknya tenaga kerja bisa memanfaatkan peluang untuk produk agro ya. Paham, Mbak? Jadi nanti produknya banyak itu karena Anda pada potensi agro yang banyak di daerah sana. Sedangkan SDM-nya juga banyak. Ya, itu adalah salah satu strategi SO. Paham ya? Lalu Mbak Elena, Ya, Pak. nah itu coba masuk ke dalam strateginya tadi. Lalu masuk ke strateginya Mbak SO, Mbak. Lalu yang megang PPT siapa ini Kak? Digeser slide selanjutnya Mbak. Halo, suara saya jelas Kak? Apakah sudah lihat Pak? Belum. Ini sudah tampil. Oh, berarti yang lain sudah berubah. Oh, sudah berubah Kak? Oh, di saya masih slide sebelumnya ya, slide 4. Mungkin di stop share dulu Mbak. Stop share balik lagi. Oh iya.
Apakah sudah terlihat? Kenapa? Oke. Nah, itu ya saya bilang meminimalisir biaya. Nah, itu kan tidak ada di SO-mu ya. Betul kan ya? Terus merancang pabrik dengan luas yang tidak terbatas. Ada tidak di strategi di strength sama opportunity Anda? Terus memperhatikan kualifikasi calon pekerjaan Anda, dasarnya di-match-kan antara strength sama opportunity, akhirnya keluar strateginya. Tadi yang seperti saya bilang tadi. Jadi kan tadi banyaknya SDM ya, Anda punya banyak SDM, terus ada yang opportunity-nya banyak, potensi argo ya. Dengan banyaknya SDM ini Anda bisa mengembangkan produk argo, diversifikasi produk argo, sehingga semakin banyak revenue yang dihasilkan. Seperti itu Mbak strateginya. Jadi Anda melakukan diversifikasi produk. Produknya akan semakin banyak itu. Itu ya Mbak Elena, Mbak Dewi. Jelas ya? Jelas, Pak. Nah itu yang dinamakan dengan strategi SO. Jadi Anda melihat strength sama opportunity-nya. Ada yang lain, ada pertanyaan kah adik-adik? Apa dari kelompok ini ada pertanyaan? Jadi ini nanti ilmunya manajer ya. Jadi adik-adik kalau misalnya jadi manajer, adik-adik bisa memotret, mengcapture ini. Nah ini masih kualitatif adik-adik. Nanti kalau kuantitatifnya adik-adik bisa memakai scoring ya, scoring balance itu ya, atau memakai metode Likert. Jadi mengkuantitatifkan seperti AHP tadi. Ya. Oke, gitu ya adik-adik. Ada pertanyaan kah? Jadi kombinasi antara toolsnya manajemen, teknik industri dengan teknik kimia itu Anda nanti bisa menjadi manajer ya. Jadi dulu saya pada saat di Trans TV ya saya membuat ini aja langsung dianu sama ownernya ya Khairul Tanjung pada saat saya presentasi. Luar biasa katanya ya. Jadi cepat naik ya. Naik jabatan dan naik gaji. Ya karena ini ya ini tidak mudah juga Anda kalau misalnya Anda belum paham. Oke, ada pertanyaan ada deh? Halo, ada pertanyaan kah adik-adik? Sama Mbak. Ngomong Mbak. Halo, adik-adik. Jelas kah? Halo adik-adik, jelas? Jelas ada pertanyaan adik-adik? Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan kuliahnya. Jelas kah adik-adik? Halo? Kelompok ini jelas? Jelas, Pak. Dari kelompok kami cukup. Oke, monggo di stop share. Terima kasih kelompok 5. Terima kasih, Pak. Ya, kita mulai lagi ya untuk materi di PKI ya. Kemarin kita sudah sampai ke ini ya. Jadi nanti sampai ini juga adik-adik. Nah ini yang ada PES ya, metode politik, ekonomi, sosial dan teknologi ya. Jadi Anda adik bisa nanti analisa SWOT ini digabungkan dengan ini. Jadi dari sisi politik, ekonomi, sosial dan teknologi. Nah itu tesnya ada tarif pajak, perundang-undangannya seperti apa, tekanan atau adanya lobby grup tertentu. Nah itu ada diujar situasi politik dan keamanannya itu bagaimana. Terus kemudian terkait ini berarti sosialnya. Adik-adik melihat tren gaya hidup ya terhadap produknya adik-adik itu bagaimana? Ya, apakah mendukung atau tidak? Kalau tidak mendukung, maka adik-adik harus ciptakan tren supaya produk Anda itu bisa masuk ya.
bisa dibeli. Nah, seperti itu ya. Jadi itu adik-adik. Jadi untuk dari sisi sosialnya, demografinya bagaimana, tingkah laku konsumennya bagaimana, ini adik-adik harus lihat. Kira-kira bertentangan atau tidak dengan produk Anda. Terus tingkat pendidikannya. Nah, ini ya. Jadi kayak apa namanya menciptakan suatu program TV ya, acara itu kita melihat tingkat pendidikannya masyarakat Indonesia itu apakah hanya lulusan SD, lulusan SMP, perguruan tinggi yang paling banyak bagaimana? Nah itu kalau misalnya paling banyak lulusan SD, Anda menciptakan program yang seperti Metro TV ya, Metro TV itu A+ ya, jadi tingkat perguruan tinggi ke atas pendidikannya, ya tidak laku adik-adik. Nah, kayak sekarang makanya Surya Paloh itu selalu mensubsidi biaya produksi dari Metro TV. Ya karena apa? Ya ini tadi tingkat pendidikannya tidak sesuai dengan yang Anda ini. Ya seperti itu ya. Terus kemudian dari sisi ekonomi, nah, situasi ekonomi dalam negeri bagaimana? Kalau terjadi seperti tahun 2008 kemarin ya, inflasi tinggi yang tidak menentu, maka Anda jangan buat produk mewah ya. Produk mewah juga jangan tidak bisa dibeli ya. Kayak sekarang apa namanya adanya pandemi ya, Anda membangun untuk persewaan kantor ya, itu tidak laku ya. Karena orang-orang bekerja di rumah. Karena dampak ekonomi akibat pandemi ini. Terus bunga pinjamannya bagaimana? Nah ini ya. Kalau ekonomi tidak menentu, bunga pinjaman pasti tinggi. Kalau Anda mengambil bunga pinjaman pada saat tinggi, maka Anda bisa kuat bayar atau tidak. Nah, terus bagaimana tingkat inflasinya? Terus dari sisi teknologi, nah ini industri yang menggunakan research and development. Nah, ini jelas akan kompetitif nanti ke depannya. Ya kayak tadi kasus Gojek dengan Bluebird ya. Gojek menemukan aplikasi yang dengan dari riset and development-nya sehingga bisa mengalahkan Bluebird ya. Terus kemudian penemuan teknologi baru. Nah ini teknologi baru yang bisa apa namanya cost-nya itu menurun ya. Terus kemudian yield-nya meningkat. Ya jelas kalau adik-adik tidak memakai teknologi ini maka akan habis adik-adik ya. Nah itu ya. Terus kemudian teknologi informasi, hak paten dan teknologi. Nah ini sangat penting adik-adik ya. Jadi saya nggak bisa membayangkan nanti ke depannya karena industri di Indonesia itu kebanyakan tidak ada riset and development-nya ya. Nah tidak terbangun itu. Nah ini bagaimana nanti bersaing dengan industri yang di luar negeri ya, yang sudah memiliki riset and development yang kuat. Ya kayak apa namanya vaksin ya. Vaksin itu mereka cepat bergerak ya. Karena hitungan waktu itu cepat bergerak karena memang riset and development-nya sudah terbentuk. Kita akhirnya ya menunggu karena belum terbentuknya riset and development yang bagus ya. Nah, terus kemudian kita masuk ke dalam motivation ya. Motivation dalam bekerja ini sangat penting adik-adik ya. Karena keinginan yang terdapat pada diri seseorang individu yang mendorong untuk melakukan tindakan. Apabila kita punya motivasi yang kuat untuk bekerja atau untuk lulus, maka ada energi ya, energi positif dalam diri untuk mencapai hal tersebut. Nah, terus kemudian motivasi proses membangkitkan dan mempertahankan perilaku yang diarahkan pada tujuan. Nah, ini tujuan memberi motivasi, meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan, meningkatkan produktivitas kerja. Nah, ini adik-adik ya. Jadi adik-adik nanti kalau ada sebagai manajer, jangan hanya melecut saja ya adik-adik. Ya, jangan hanya apa namanya di-push terus, tapi diberi motivasi juga sehingga apa produktivitasnya meningkat adik-adik. Karena manusia itu bukan barang ya adik-adik ya. Mereka punya hati ya. Kalau adik-adik hanya push terus tanpa apa namanya mengisi atau memotivasi mereka, maka mereka juga akan jatuh ya. Nah kayak pembimbing ya adik-adik ya. Kalau pembimbing kerjanya hanya
memaceti terus ya, menyuruh terus tanpa memberikan motivasi. Nah itu ya tinggal menunggu saja, anaknya akhirnya males ya, terus produktivitas kerjanya menurun ya. Terus kemudian ini susah dia mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan. Jadi bagaimana mereka senang untuk bekerja ya. Terus meningkatkan kedisiplinan kerja karyawan, mengefektifkan pengadaan karyawan, ya bagaimana karyawan yang di hire itu benar-benar efektif ya. Terus kemudian menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. Ya. Adik-adik pernah saya ceritakan bahwa saya introvert, adik-adik pas di TV pernah ya? Halo, adik-adik, sudah pernah belum? Halo, adik-adik. Kelihatannya kok ya, tidak di dalam semua ini adik-adik ya. Halo, Mas Ahmad Habib. Kalau disebut baru ya adik-adik. Sudah pernah saya ceritakan bahwa saya introvert di Trans TV. Ya, berarti tidak perlu saya ceritakan lagi ya. Oke, jadi bagaimana menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik ini ya. Kalau misalnya si introvert tadi bermasalah, maka hubungan kerja itu tidak baik ya, sehingga tidak mencapai goal yang diinginkan ya. Pada saat itu goalnya adalah laporan untuk presentasi di owner ya, Khairul Tanjung ya, tidak tercapai itu ya. Terus kemudian meningkatkan, nah ini loyalitas, kreativitas dan partisipasi karyawan ya. Ini sangat susah adik-adik, apalagi kalau gajinya lebih kecil dari perusahaan kompetitor ya. Nah itu bagaimana caranya? Itu adalah kreativitas dari seorang manajer ya. Pada saat itu memang Trans TV paling kecil gajinya dibandingkan dengan TV-TV yang lain. Nah itu bagaimana kita meng-create supaya bawaan kita itu benar-benar loyal, terus kreativitasnya oke, dan partisipasinya dalam bekerja oke ya. Nah ini sangat susah, tapi bagaimana kita caranya? Terus kemudian meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan. Nah, ini penting adik-adik ya, karena dari Mas Melo itu, kalau kesejahteraannya tidak terpenuhi, ya manusia secara alamiah dia akan mencari tempat baru yang lebih baik ya. Nah ini ya. Nah ini ya internal ya, Maslow teori ya, menekankan sifat. Nah ini ya, memfokuskan pada unsur-unsur lingkungan untuk menjelaskan perilaku. Nah, ini ya. Nah seperti ini adik-adik ya. Jadi dari yang lowest ke yang tinggi. Jadi physiological need ya, air, water. Nah ini semua selama ini belum terpenuhi, ya pasti dia akan pindah, tidak akan loyal adik-adik. Terus safety need, nah, personal security, employment, resources, health. Nah ini selama ini juga tidak terpenuhi, berarti mereka juga akan pindah ya. Nah ini friendship, nah ini mulai dari manager ini bisa menjalin ini ya, intimacy, family, sense of connection. Nah ini, terus kemudian respect, self status. Nah ini mulai tinggi ya, dan ini adalah yang tertinggi. Jadi dia itu kerjanya bukan hanya kewajiban, tetapi sebagai aktualisasi diri ya. Jadi ini sudah level tinggi ya, seperti Dahlan Iskan itu sudah tidak perlu bekerja, tapi bagaimana mengaktualisasikan dirinya ya, dengan cara menulis, dengan cara misalnya menjadi pemateri, itu sebagai self actualization. Karena kenapa? Kebutuhan ini sudah terpenuhi adik-adik. Selama ini tidak terpenuhi, maka jangan heran kalau karyawan adik-adik akan pindah ya ke tempat yang lebih bagus. Nah, dia sebagai manajer, maka coba tiga ini adik-adik manage dengan baik ya, supaya tadi terjadi loyalitas tadi. Dari sini ada pertanyaan kah adik-adik? Jelas? Halo? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Ini ya. Saya rasa ini ya, ini bisa Anda baca ya. Kita sendiri. Nah, jika satisfier pemuas, jika kondisi tidak
tersebut ada berfungsi sebagai motivator dapat menghasilkan prestasi kerja yang baik. Tetapi jika tidak ada, akan menyebabkan ketidakpuasan. Nah ini ya adik-adik. Jadi bagaimana adik-adik bisa menjaga loyalitas bawahan Anda ketika Anda menjadi seorang manajer ya. Jadi saya rasa Anda bisa baca sendiri. Nah ini ya. Hygiene factor avoid job dissatisfaction ya ini ya. Supervision, interpretation, working condition, salary. Nah ini ya. Ini juga penyebab orang tidak puas ya. Nah, terus kemudian motivation factor increase. Nah, kalau ini untuk meningkatkan job satisfaction ya, jadi achievement ya, ada achievement. Jadi kalau misalnya bawahan Anda itu memiliki prestasi yang baik ya, beri penghargaan ya. Jangan sampai dibiarkan saja ya. Nah, jangan sampai disamakan orang yang bagus dengan orang yang kerjanya biasa-biasa saja. Nah, untuk apa? Yaitu untuk increase job satisfaction. Terus achievement recognition, work itself, responsibility, attachment, growth, sama yang terakhir ini salary-nya ada kenaikan. Dulu saya pada saat di Trans TV ya, sama atasan saya, itu sampai dapat kenaikan gaji 300% adik-adik. Karena memang saya dinilai bagus. Nah, itu yang manajer yang seperti itu bagus adik-adik ya. Jadi memberikan bawahannya salary yang lebih baik karena pencapaian yang luar biasa. Ya, terus kemudian pernah menjadi karyawan teladan. Nah, seperti itu ya. Jadi increase akhirnya kita merasa termotivasi dari increase job satisfaction ini tampaknya ya. Ya, ini jadi bisa baca sendiri. Membaca, ini ya teori X, perangkat asumsi tentang bagaimana mengolah individu manusianya oleh tingkat kebutuhan yang lebih rendah. Jadi selama tingkat kebutuhan lebih rendah ini tidak terpenuhi, maka dia pasti tidak termotivasi adik-adik ya. Jadi ini yang harus terpenuhi dulu ya. Di teori perangkat asumsi tentang bagaimana mengolah individu termotivasi oleh tingkat kebutuhan yang lebih tinggi. Nah, kalau sudah sampai sini adik-adik, nah mereka juga tidak puas kalau ini memang sudah terpenuhi, tapi kalau di sini tidak terpenuhi mereka tidak puas. Kenapa? Karena mereka butuh aktualisasi diri. Nah ini adik-adik harus memberikan tempat bagaimana karyawan tersebut bisa mengaktualisasikan dirinya. Ya seperti itu. Karena yang dicari memang tempat aktualisasi diri ini. Karena ini kebutuhan-kebutuhan dasar ini sudah terpenuhi ya. Jadi dari manajer itu susah juga ya ternyata ya. Jadi adik-adik nanti akan merasakan pada saat nanti dipercaya jadi manajer di tempat adik-adik ya. Adik-adik bekerja. Ini kayak ini apa yang disebut dengan achievement, demi affiliation ya. Ada power, nah ini adik bisa baca sendiri ya. Expectancy teori ya. Nah, bisa adik baca sendiri. Nah ini yang penting ini ya. Effort, di sini ada effort, ada dengan adanya effort, juga ada performance-nya bagus, akan mendapatkan reward ya. Achieve effort, performance, probability. If I work hard, will I get the job done? Nah ini ya. Apakah nanti pekerjaan itu akan selesai? Nah ini ya. Terus performance, achieve performance, reward, probability. What rewards will I get when the job is well done? Nah, ini harus dipikirkan oleh seorang manajer ya. Apabila performa dari bawahnya oke, maka reward apa yang bisa diberikan? Ya, ini ya. Terus kemudian perceive value of reward. What rewards do I value? Mendapatkan value-nya apa sih ya? Nah, ini harus dipikirkan tuh adik-adik sebagai seorang manajer ya. Nah, ini cost of ini ya. Believe that effort will not result in performance. Believe that performance will not result. Nah, ini ya. Bahaya the value person of place on preference a person has for a certain rewards. Nah, ini bahaya ya. Nah, ya, oke. Saya rasa ini bisa dibaca sendiri.
Nah, ini ya. Ini teori-teori, ada dibaca sendiri ya. Ini sama tadi. Nah, ini yang penting ya. Jadi, high motivation, kemudian high hygiene-nya ya. Bila ini high, maka high motivation, few complaint. Nah, ini kalau sudah tercapai, maka ininya pasti akan komplainnya akan sedikit ya. Nah, kalau di sini high hygiene tapi low motivation, maka di sini few komplain juga. Nah, kalau di sini many complaints ya, high motivation tetapi low hygiene-nya, maka dia terdapat many complaint dan di sini many complaints. Nah, ini sangat bahaya ada di sini ya. Dan ini karena apa low hygiene? Hygiene itu ada yang tahu apa adik-adik? Halo? Halo adik-adik? Hygiene bahasa Indonesia-nya apa? Halo? Adik-adik? Halo? Halo adik-adik? Iya. Terkait kesehatan, Pak, hygiene, atau gimana? Ini loh, barusan tadi ya. Oh, Hygiene factor, work condition related to disinfected caused by apa discomfort or pain. Jadi terkait yang tidak nyaman ya, tidak nyaman atau menimbulkan kesakitan ya. Maintenance factor contribute to employee feeling not dissatisfied, contribute to absence of complaint. Nah, ini kalau misalnya adik-adik banyak terkait itu ya. Jadi ketidaknyamanan pasti akan terdapat any complaint meskipun dia high motivation di sini. Nah, kalau di sini yang lebih banyak lagi ya. Oke. Saya adik-adik jadi hygiene. Jadi di sini hygiene memang kesehatan tetapi dia ketidaknyamanan ya. Kondisi yang ketidaknyaman. Misalnya adik-adik apa namanya punya 5 karyawan, tetapi yang tersedia cuma 4 meja. Nah, satu karyawan yang tidak dapat meja apakah nyaman adik-adik? Halo? Atau gantian, nanti adik-adik terapkan gantian. Nyaman tidak? Tidak, Pak. tidak, Pak. Nah, Tidak, nah, Pak. itu akhirnya dia juga akan mikir, wah kalau seperti ini ya saya cari perusahaan yang lain. Ya. Karena saya tidak nyaman dalam bekerja. Tapi tadi kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Ya. Jangan harapkan karyawan adik-adik loyal. Ya. Seperti itu ya. Nah ini ya. Demand, contribution, organization, individual. Organization goal, terus kemudian ada departemen objektif, job text ya. Jadi terkait demand sama organization itu ada organization goal, departemen objektif, job text ya. Terus kemudian contribution dengan organization ada company status, benefit, income. Terus demand dengan individual ada ini psychological need ya. Jadi ini diperlukan adik-adik. Terus kemudian keamanan, security need ya. Terus kemudian physical need ya, jadi sandang, pangan, papan itu dari sisi individual dengan demand ya. Dari sisi contribution individual itu ada developmental potensial ya. Jadi employee knowledge ya itu terus di-upgrade ya. Supaya apa? Individu ini bisa berkontribusi ya. Jadi jangan hanya adik-adik push terus tetapi tidak di-upgrade kemampuannya. Itu salah ya. Makanya yang betul itu ada dana 10% dari pendapatan itu disisihkan untuk update kemampuan penulis dari pekerja ya. Terus kemudian employee skills and abilities. Nah ini ya. Dan ini bisa kemana-mana ya. Oke, ini ya motivational theory of sebenarnya jadi bisa baca. Jadi equity-nya outcome per input sama dengan compensated outcome per inputnya. Jadi akan bandingkan adik-adik ya. Jadi saya dengan jabatan yang seperti ini di kerjaan saya digaji segini, tetapi di yang lain bisa 2 kali lipatnya adik-adik ya. Sebetulnya pada saat yang pernah saya ceritakan ya, pada saat saya menjadi dosen itu sebetulnya saya sudah diterima di RCTI adik-adik dengan jabatan naik dan jabatan tidak naik adik-adik, jabatan tidak naik tetapi gajinya itu naik lipat 3 ya. Kaget saya
loh kok dengan kerjaan sama, tetapi apa namanya gajinya berapa kali lipat. Nah itu akhirnya mikir ya. Ya terus kemudian negatif equity. Nah ini ya, bila outcome input lebih kecil dari outcome input yang perusahaan lain. Nah ini jelas pasti akan keluar adik-adik ya. Jadi di TransTV itu setelah 1 tahun dia sudah expert ya di dalam broadcasting, dia keluar ya. Dulu bayangkan TransTV pada batch saya itu menerima 100 orang, yang sekarang batch 3 ya, sekarang tinggal hanya nggak sampai 10 adik-adik. Ya kenapa? Outcome input lebih kecil dari outcome inputnya perusahaan lainnya. Nah ini kalau yang ini jelas outcome input lebih besar dari outcome inputnya. Ini jelas ya, orang loyal ya, karena tadi kebutuhan dasar terpenuhi dengan adanya outcome yang seperti ini ya. Ini ya, oke. Jadi bisa, nah ini ya. Ya, equity sensitive I prefer on equity ratio equal to that of my comparison others ya. Jadi sama ya. Ini ya. Tapi ini agak susah ya dia ya, karena memang di setiap perusahaan itu pendapatannya juga berbeda-beda ya. Terus kemudian grade salary-nya juga berbeda-beda ya, tergantung adik-adik mau atau tidak menerima di perusahaan tersebut ya. Kalau misalnya tidak mau ya, ya monggo ya, bisa bekerja di tempat lain. Tapi yang saya sarankan ya adik-adik cari development karir ya, yang bagus ya. Jangan hanya melihat pada beda 500, beda 1 juta, akhirnya lompat ya. Jadi saya bayangkan saya adalah salah satu tipe orang yang tidak mau loncat hanya sekedar uang 500.000 sampai 1 juta ya. Nah, saya buktikan begitu saya expert ya, saya hampir mau dibajak dan pada saat jadi dosen pun, saya ditawari gaji oleh atasan saya ya. Saya ditawari secari kertas, dibilang kamu ngapain keluar? Kamu tulis saja gajimu berapa, asalkan tidak di atas gaji saya. Seperti itu adik-adik. Tahun 2008 gaji atasan saya itu sekitar 20 juta. Nah, diminta lebih dari 10 juta ya. Pada saat itu gaji Pertamina ya. Jadi Pertamina yang tertinggi itu 7 juta dia bayangkan. Pada awalnya gaji saya 1,25 di TransTV, terus kemudian Pertamina 3,5 adik-adik. Tetapi pada saat 2008 berbanding terbalik adik-adik ya. Nah, seperti itu. Jadi adik-adik harus melihat yang develop karirnya bagus. Jadi jangan melihat hanya sekilas beda 500, beda 1 juta ya. Nah, ini benevolent, I'm comfortable with the an equity ratio less than that of my comparison of other. Ini ya. Entitled, I'm comfortable with an equity ratio greater than of my comparison. Wah, ini ya, jadi juaranya ya. Tapi juga kadang-kadang belum tentu loyal ya adik-adik ya. Kenapa? Karena tadi ada kebutuhan yang di atasnya itu tidak terpenuhi. Makanya juga menyebabkan mereka pindah ya. Karena misalnya dengan pengalaman ini saya layak untuk jadi pimpinan redaksi. Tetapi walaupun dia digaji tinggi ya, digaji tinggi di perusahaan A misalnya ya, tapi karena tidak bisa menjadi pimpinan redaksi, maka dia akan berpindah adik-adik. Karena dia perlu aktualisasi diri dengan menjadi pimpinan redaksi. Jadi dia bisa mengambil perusahaan lain walaupun gajinya lebih kecil dari perusahaan yang ada. Itu karena dia ingin aktualisasi diri menjadi pimpinan redaksi tadi ya. Nah ini tadi ya. Oke. Jelas adik-adik sampai di sini, ada pertanyaan kah? Halo adik-adik, jelas? Jelas, Pak. Yes. Oke. Untuk leadership ya. Leadership is the activity of influencing people to strive willingly for mutual objective. Jadi influence ya people to strive the goal-nya ya. Ya, jadi mempengaruhi orang ya, mempengaruhi orang agar bekerja
sesuai dengan keinginan leadernya pemimpin tersebut sehingga bisa mencapai goal yang diinginkan. Nah, itu menurut J.R. Perry-nya. Ini definisinya bisa adik-adik baca sendiri. Nah, ini kemampuan mempengaruhi orang ya, kemampuan atau bawahan, kemampuan mengarahkan atau memotivasi tingkah laku orang. Jadi tadi motivasi tadi itu adalah bagian kemampuan dari leader ya. Jadi adik-adik kalau menjadi seorang manajer itu adalah bagaimana bisa memotivasi. Terus kemudian adanya unsur kerjasama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, ini ya. Terus aspek kesembilan, terus pengikut ya, pembagian kekuasaan. Nah, ini harus hati-hati perhatian nilai yang dibangun ya. Jadi leadership value-nya apa? Ya, jadi tanpa ini ada maka susah untuk menjadi satu harmoni ya, kayak orkestra itu menjadi satu harmoni karena ada value yang dibangun, leadership value yang dibangun ya. Nah, ini leading, directing, teaching, motivating for goal setting, motivating for achievement. Nah, ini yang penting ya. Jadi kita harus memberi contoh teaching, mengarahkan, nah, terus kemudian memotivasi untuk mencapai goalnya, motivasi untuk mencapai capaiannya, ya achievementnya. Nah, ini ya. Leadership may be formal or informal. Leadership is formal when practiced by a nurse with legitimacy, authority, dan sebagainya. Ya, jadi ada. Oke. Ini saya rasa adik-adik, ini ya, nanti ya. Ciri-ciri pemimpin sukses menurut Stockdale, adaptable to situation ya. Jadi bisa beradaptasi adik-adik ya, jangan sakit ya. Karena zaman sekarang itu zaman yang shifting teknologi. Jadi berubahnya sangat cepat adik-adik. Nah, ini makanya perlu pemimpin yang adaptasi, bisa beradaptasi dengan situasi ya. Terus kemudian alert to social involvement. Nah, ini ya bagaimana terhadap social involvementnya, ambisius. Nah, ini ya, and achievement oriented. Kalau pemimpin tidak punya ambisius dan achievement oriented, maka jangan jadi pimpinan adik-adik ya. Karena ya biasa-biasa saja, ya pingin ya seperti ini, tidak ada capaian sehingga tidak maju-maju ya. Assertive, cooperative, decisive, dependable ya, dominan ya, desire to influence others. Perlu dominan adik-adik sebagai seorang pemimpin dominan ya. Energetic ya, ini high activity level. Jadi pimpinan redaksi saya itu adik-adik ya, datangnya itu lebih dahulu dari bawahan ya. Ada tahu ceritanya si siapa namanya Dahlan Iskan pada saat menjadi pimpinan redaksi Jawa Pos ya. Jadi dia datang lebih dulu dari bawahannya pagi. Pulangnya setelah bawahannya semua pulang baru dia pulang. Nah, jadi high activity level ya. Persistent, self confident ya. Jadi harus percaya diri ya. Tolerant of stress ya. Jadi harus mentolerasi dari stresnya. Willing to assume responsibility. Nah, ini penting ya. Nah, skill pemimpin ya jelas harus clever ya. Jadi jangan stupid ya. Kalau stupid ya jelas ada permasalahan yang nggak bisa cari jalan keluarnya ya. Harus punya conceptual skill, kreatif, development and tactful ya, fluent in speaking ya. Jadi communication skill ya. Ini banyak alumni kita ya dari ITS ini kadang skill komunikasinya itu sangat kurang adik-adik. Kalah dibandingkan UI sama ITB ya. Nah, ini coba kita latih. Makanya kenapa di kuliah saya, di PKI ini ya, itu saya banyak di presentasi adik-adik. Jadi untuk melatih adik-adik dalam berkomunikasi, itu ya. Karena sudah saatnya adik-adik berkomunikasi, latihan communication skill, agar apa nanti begitu kerja, adik-adik bisa ini ya. Makanya itu salah satu kuliah saya, kenapa presentasi ya. Terus variable about the group text ya. Terus organize. Nah, ini ya, jadi bisa organize. Ya, jadi ada administrative ability ya, supaya tidak di sama bawahannya ya, persuasif dan social skill-nya. Ya, ini bisa baca ya. Outcome penggunaan power, harus komitmen, compliance, resisten ya.
Nah, ini bedanya leaders sama manager adik-adik ya. Jadi leaders itu pemimpin, managers itu pemimpin yang ada di perusahaan. Ini ada agak sedikit berbeda ya. Leaders often ya don't have delegate power ya. Nah, ini kadang-kadang dia tidak bisa mendelegasikan kekuasaannya. Kalau manager karena dia assign-nya sebagai manager, have assigned position within organization. Jadi bisa mendelegasikan karena dia memang sudah ada hukum ada namanya ada status hukumnya bahwa dia sebagai manajer dan bisa menyuruh bawahannya bisa mendelegasikan wide variety of rules, jadi banyak variety of rules-nya. Terus kemudian often not part of the formal organization ya, kadang-kadang dia bukan bagian dari formal organization. Nah, kalau manajer dia punya legitimate power ya karena dia sudah diassign sebagai manajer ya. Function, duties, and responsibility-nya ada ya. Ini ya. Itu yang membedakan antara leader sama manajer. Ini ya, penyusun rencana ini manajemen dan kepemimpinannya. Jadi bisa baca sendiri ya. Ini bagaimana kalau kita leadership-nya authoritarian ya. Give comments, order, dominate the group, make the decision, give creation versus price ya, get the job done. Nah ini ya, itu yang otoriter ya. Terus kemudian ada democratic ya, participated leadership, stimulate, teamwork dan sebagainya. Nah kalau laissez-faire ya, inactive, non-directive, no care attitude, give controls and decision making to group. Nah ini ya, ini yang laissez-faire, yang birokratis ya. Nah, ini ya. Assume individual are motivated by external force. Leader trust leader, follower, nor self to make decision. Nah, terus kemudian, nah ini tadi ya, jadi kapan itu sebagai otoriter, kapan itu sebagai birokratis dan sebagainya itu tergantung dari kondisi ya. Ini ada gaya dasar kepemimpinan yang dinamis, di mana gaya satu itu directing, mengarahkan, gaya dua adalah melatih atau coaching, gaya tiga mendukung itu adalah support ya, terus gaya empat itu adalah mendelegasikan. Nah itu tipenya seperti ini ya, pemimpin yang memberikan instruksi. Nah ini adik-adik bisa baca. Nah terus kemudian masuk ke sini adik-adik ya. Jadi ini ada sumbu Y-nya itu adalah perilaku yang suportif ya, dan perilaku yang direktif. Nah ini ya. Jika adik-adik berada di kuadran G3, berarti adik-adik mau tidak mau harus melakukan yang suportif, mensupport. Perilaku banyak memberikan dukungan dan kurang memberikan pengarahan. Nah, kalau ada di kuadran G2, berarti adik adalah coaching, ya melatih ya. Perilaku banyak memberikan pengarahan dan banyak memberikan dukungan. Nah, ini Pak, bagaimana dikala suportifnya tinggi dan direktifnya tinggi, maka itu ada yang dinamakan dengan G2. Nah, kalau G1 apa? Di perilaku direktifnya tinggi, tetapi dia perilaku sportifnya rendah. Maka itu dinamakan dengan G1 atau direktif. Perilaku banyak memberikan pengarahan dan kurang memberikan dukungan. Ya. Nah ini ya. Nah ini ada kurvanya. Nah ini di mana masa yang pertumbuhan, yaitu dia adalah G4, terus kemudian G3, majornya itu di G2, terus kemudian decline, maka mau tidak mau di G1. Ini ya. Oke. Nah, ini perusahaan yang pencapaian tinggi dan komitmen tinggi, ya ini ya tadi G4, G3, G2, dan G1. Oke. Jadi di sini adik-adik apa namanya yang bisa saya sampaikan, jadi membangun hubungan yang penuh kepercayaan, maka bersikaplah terbuka adik-adik. Nanti kalau adik-adik sebagai manajer, ya terbuka ya, apa adanya. Jadi kalau misalnya bawahan bagus ya kasih pujian. Tapi kalau bawahan jelek ya kasih teguran ya. Terus kemudian bersikaplah adil. Jangan mentang-mentang si A cantik ya. Terus kemudian apapun yang dilakukan si A dikatakan bagus. Bukan seperti itu ya. Tapi bersikaplah adil, si A juga melakukan kesalahan ya tegur ya. Seperti itu, nyatakan perasaan Anda ya. Jadi jangan diam saja. Ya, kalau ada yang salah ya segera luruskan ya, katakan yang benar ya.
Jadi kalau misalnya itu benar ya benar, jangan bilang salah ya, karena kesukaan Anda maka Anda bilang benar walaupun itu salah. Katakan salah ya. Tunjukkan konsistensi ya. Jadi kalau apa namanya Anda sudah membuat kebijakan A, maka Anda harus konsistensi dengan kebijakan itu ya. Kecuali kalau adik-adik lihat ada situation yang berbeda ya. Jadi ada suatu ini maka harus adaptasi, maka Anda adik edukasi apa namanya bawaan Anda bahwa harus ada perubahan seperti ini. Penuhi janji Anda ya. Kalau Anda berjanji ya, maka penuhinya. Pelihara kepercayaan. Oke, saya rasa ini adik-adik yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan kah? Jadi itu insya Allah yang adik-adik nanti butuhkan ya pada saat adik-adik bekerja nanti ya. Oke, ada pertanyaan adik-adik? Ya, silakan. Nah, silakan. Ya. Betul. Oke, terima kasih ya. Jadi dari nanti adik-adik sudah bekerja ya, banyak bawaan adik-adik itu umurnya lebih tua ya, bahkan lebih senior ya adik-adik. Yang lebih parah lagi di sini Mas, apa namanya di departemen ya. Adik-adik jadi kadet, bawaan adik-adik adalah dosen adik-adik sendiri ya. Nah itu kan pakai ibu ya. Tetapi apa? Karena adik-adik sudah di-assign ya sebagai manajer ya, dan itu adik-adik sudah punya apa namanya duty tanggung jawab, maka itu yang bisa adik-adik gunakan. Nah, bagaimana caranya supaya yang senior ini apa namanya bisa menerima bawaannya? Ya, ya adik-adik pendekatannya ya tidak model apa namanya terhadap yang usia di bawah adik-adik ya. Jadi mungkin adik-adik bisa apa namanya tidak saklek ya. Jadi apa namanya ada tata keramanya adik-adik ya. Tapi mereka kalau di swasta itu bukan melihat faktor usia Mas. Ya, jadi karena asn itu maka mereka akan tunduk, beda dengan di PNS ya, di dosen ya. Kalau adik-adik bekerja di apa namanya di swasta itu apa namanya lebih karena mereka tahu tugasnya sebagai mereka bawahan ya. Jadi mereka sudah tahu posisi mereka di bawah dan adik-adik sebagai manajer itu mereka sudah lebih paham ya. Jadi adik-adik apa ini apa namanya memberikan tugas mereka biasanya langsung siap ya. Tetapi ya tetap adik-adik harus sebagai manajer jangan merasa bahwa adik-adik sebagai atasan ya. Tetapi adik-adik juga merasa bahwa bawaan Anda ini lebih senior ya. Jadi adik-adik tetap ada tata keramanya. Jadi jangan hanya sekedar nyuruh, nah itu bagaimana tata keramanya. Nah itu adik-adik nanti bisa akan sendiri ya. Jadi secara informal adik ngomong ya. Terus kemudian saya minta ini. Jadi jangan samakan dengan yang usia di bawah Anda ya. Jadi itu. Jadi ingat akhirnya mereka juga akan oh ternyata atasan Anda atasan saya ini ternyata bijak. Akhirnya ngomong gitu ya dia. Jadi jangan powerful juga ya. Jadi mentang-mentang Anda sebagai manajer, Anda bertindak tidak ada tata keramanya. Nah, tetap ada tadi yang faktor sosial itu adik-adik juga pikirkan ya. Jadi tata krama, norma-norma itu juga ada. Nah, dengan sendirinya mereka nanti akan apa namanya mengikuti adik-adik karena adik-adik apa namanya mempunyai istilahnya apa ya kebijakan ya lebih bijak. Nah, karena pemimpin lebih bijak itu maka dengan sendirinya mereka akan mengikuti adik-adik ya. Seperti itu Mas. Yang penting tidak ini apa namanya tidak goal itu tidak meleset ya. Karena memang Anda adik-adik terlalu kadang ini ya terlalu
Ewu pakewu. Tahu ewu pakewu ya Mas ya? Halo Mas Ahmad Habib. Tahu ewu pakewu? Apa ya bahasa Indonesianya ya? Sampai sungkan ya istilahnya ya. Jadi terlalu sungkan, nggak enakan, maka adik-adik sungkan untuk menyuruh. Nah itu salah juga ya. Tapi menyuruh dengan sopan ya. Ada adik coba ajak bicara, ini seperti ini, saya maunya seperti ini seperti ini. Nah itu adik-adik bisa lakukan cara itu. Nah itu treatmentnya tergantung model dari bawahan adik-adik ya. Kadang-kadang merasa tua ya, merasa senior, akhirnya apa namanya tidak mau dikontrol adik-adik. Nah itu baru tunjukkan power adik-adik ya. Jadi otoriter tadi tergantung kondisi itu Mas ya. Jadi menunjukkan siapa saya, siapa bosnya. Kalau ada bawaan seperti itu ya. Tetapi begitu mereka sudah sadar, baru adik-adik yang birokratis tadi, demokrasi tadi ya. Seperti itu adik-adik. Jadi level apa namanya, kapan harus otoriter, kapan harus birokratis dan sebagainya itu tergantung dari kondisi. Seperti itu adik-adik. Saya pernah melakukan itu soalnya pada saat ini. Terutama pada bawahan yang lebih senior ya. Saat itu saya usia sekitar 35, atasan apa bawahan saya itu sekitar umur apa ya, mau pensiun sekitar 50-an ya, 50-an dan dia sudah di Trans TV itu sudah hampir 35 tahun kalau lupa saya. Terus saya hanya baru 3 tahun ya. Jadi sepertiganya kalau nggak salah. Nah, seperti itu. Jadi kadang-kadang kita perlu tahu kalau misalnya dia masih masih keras, maka tunjukkan siapa bosnya, siapa manajernya. Nah, itu. Setelah itu baru mereka sadar, baru kita tata krama itu dipakai ya, seperti itu. Itu Mas Ahmad Habib, ada jelas? Jadi itulah pimpinan. Jadi pimpinan itu tidak harus ini tidak, tapi tergantung kondisi ya, menyesuaikan. Yang penting Anda tadi secara konseptual Anda tahu apa itu otoriter, apa itu birokratis dan sebagainya. Nah, itu kapan dipakainya itu tergantung kondisi ya, adik-adik ya. Jadi tidak saklek harus ini enggak, tapi tergantung situasinya bagaimana dan itu biasanya feeling ya, feeling. Kalau kita ditunjuk sebagai manajer itu berarti kita punya kemampuan sehingga bisa melakukan itu untuk mencapai goalnya. Jadi tidak salah atasan kita memilih kita sebagai manajer. Biasanya sudah mempunyai kapasitas untuk itu ya. Itu Mas Ahmad. Itu akan merasakan sendiri Anda ya. Jadi teman saya itu malah B3 malah lebih cepat lagi. Jadi dia menjadi pimpinan redaksi ya. Kalau saya sampai hanya eksekutif produser, dia sampai pimpinan redaksi. Kerjanya itu luar biasa, dia masih muda sekali, tetapi leadership-nya itu luar biasa. Saya akui luar biasa. Hingga saya bilang pantas dia untuk menjadi orang nomor 2 di perusahaan. Nah, seperti itu ya. Memang atasan itu sudah tahu, sudah paham. Jadi kita pasti kalau ditunjuk, pasti kita sudah mempunyai kapasitas ke sana ya. Itu Mas Ahmad ya. Oke. Ada satu pertanyaan lagi adik-adik. Ini saya tambahkan sampai jam 9 ya, karena kemarin mohon maaf saya juga nggak bisa nggak bisa lama-lama karena anak saya rewel ya. Ada satu pertanyaan atau saya akhiri? Cukup adik-adik? Jelas adik-adik ya. Jadi ini bisa mudah-mudahan bisa pelajaran ini bisa adik-adik pakai pada saat nanti adik-adik sudah bekerja ya. Jadi ini adalah saya memberikan sedikit ya terkait apa itu motivasi, apa itu leadership ya, dan sharing pengalaman selama saya di Trans TV agar adik-adik bisa siap dalam bekerja nanti. Ingat biasanya hanya 10% ya teori yang dipakai di kerjaan ya adik-adik. Jadi di perusahaan itu punya masing-masing punya spesifikasi sendiri, punya sendiri ya. Jadi adik-adik harus siap beradaptasi dan siap belajar adik-adik ya. Gitu ya. Itu yang penting ya. Nah, di perguruan tinggi ini hanya
sebetulnya menanamkan apa namanya proses cara berpikir adik-adik sehingga bisa adaptable pada saat nanti bekerja nanti ya. Jadi dengan background apapun ya, jadi baik itu di proses maupun di apa namanya kualitatif, di apa namanya sales dan sebagainya, adik-adik bisa tadi adaptif tadi karena proses pola pikirnya sudah di belajar seperti itu ya. Nah, itu ya. Oke, kalau tidak ada saya akhiri ya. Mohon maaf ya selama satu semester. Permisi, Pak. Ya, oke Mas ya Bu. Ya, terkait UAS-nya gimana, Pak? AS-nya kemarin tulis ya dari awal sampai akhir ya Mas ya Bu. Oh, oke. Oke, saya mungkin akan ada kombinasi soal apa namanya multiple choice ya dengan essay ya. Oke. Oke ya, biar latihan Anda ke konsep teorinya juga ya. Oke. Oke. Baik, Pak. Oke. Jelas Mas ya Bu? Jelas, Pak. Oke. Mohon maaf selama satu semester ini apabila ada yang kurang adik-adik ya. Keterbatasan juga kemarin juga apa namanya menjaga almarhumah istri, jadi mohon maaf sekali ya, jadi tidak begitu maksimal ya dalam mengajar dan mudah-mudahan ada beberapa apa namanya teori pengganti ya adik-adik ya, mudah-mudahan bisa adik-adik kembangkan dan adik-adik gunakan nanti pada saat bekerja ya. Mohon maaf apabila ada salah kata, ya saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya adik-adik. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Ya, saya izin pamit, ya. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak. Pak.